Jadi berlapis ya, kiri, kanan. Itu kan baru selapis. Kiri, kanan. Kalau perempuan udah habis nih. Kalau laki-laki masih satu lagi, kiri, kanan. Habis deh tuh. Udah prosesi mau rapi, membungkus. Tinggal kita berbicara mengikat. Berbicara mengikat. Ikatan itu bikin tali 5. Bikin talinya 5 tali. Kan talinya dari kapan juga kan? Bukan tali rapiah kan? Iya, dari kapan. Begitu. Tali rapiah iya boleh juga. Begitu tuh. Tapi dari kain kapan aja, dari kain kapan semuanya talinya. Kalau bisa, kalau kemudian dia bagus, mah talinya dari muknanya jadi ada robek dah. Paling enggak talinya yang masuk kubur dah. Kalau kain kafannya baru ya kan, talinya dari muknanya yang pernah dipakai dah, yang pernah pakai ibadah. Baju itu paling bagus yang pernah pakai ibadah. Baju kubur itu madhab Allah, inilah ya Allah yang saya pakai ibadah. Begitu tuh. Kalau kain kafan itu kan belum dipakai ibadah ya, begitu masih baru. Begitu tuh. Jadi saksi bisa. Iya, maksudnya begitu, maksudnya yang kayak begitu, maksudnya yang udah lama begitu tuh, kayak begitu. Ya biar bagus, kayak begitu. Biar memperkuat ya di hadapan Allah. Ini terakhir. Siapa yang mau bantuin kalau nggak dipekelin sama kita? Kan nggak ada yang bantuin. Ada istri ikut masuk juga di kubur ketika suaminya mati. Ada nggak? Kan kagak. Itu kan cuma omongan doang, sehidup semati. Kagak. Semati itu bang mati duluan aja. Kalau kagak gitu. Semua orang juga begitu. Pertama buat ngikat kepala. Tapi masalah ngikat kaki dulu nggak apa-apa. Kaki dulu dah. Kaki ikat. Begitu ikat. Kemudian buat ini nih, lutut, dengkul, yang ketiga pinggang, kemudian pundak, terakhir pala. Yang di dalam juga kan ada tapihnya itu ya kan, ada kalanya yang tadi buat didubur itu biar jangan lepas itu, begitu tuh, itu suka diikat juga, sehingga Pak seperti demikian. Udah diikat, jangan kencang-kencang. Kata kitab kita ini, ikatannya ini nanti pada waktu dikubur itu dibuka. Kecuali yang dibokong yang tadi itu, yang tapih itu. Ini nih tali yang dibuka, makanya tadinya jangan ikat mati namanya ya, jangan ikat mati. Karena ini bakal ketika dikubur ada prosesi, sebab sunatnya dikubur itu tali pocongnya dibuka. Nanti kita pada bab mengubur kita bakal cerita bagaimana aturan kita mengubur sesudah kita berbicara sholat. Kalau perempuan di dalam peraturannya, pertama buatin dulu tapih dulu. Sesudah itu kita tapih, yakni rok itu, gitu. Kemudian baju kurung, kemudian kerudung. Itu pasangannya begitu. Sesudah 2 lapis itu, 2 lapis kita atur dulu. Kalau buat perempuan, rok dulu lah istilahnya. Kain itu rok lah istilahnya. Buat nutupin ini, terus udah rok, baju kurung, kerudungin perempuan. Kalau laki-laki ya sorbanin. Ya sorban itu diikat aja deh palanya tuh. Dengan itu tuh, jadi enggak sorban banget itu. Yang penting palanya dikasih kayak macam kayak sapu tangan dah. Gitu palanya tuh ditutupin. Picinya kalau bahasa kita. Kan orang menuju Allah kan pakai pici gitu ya. Enggak. Kadang orang kampung enggak pakai sorban dikapasin aja semuanya. Begitu ya. Ya kenapa? Yang kayak begitu juga tidak salah di dalam aturan jenazah. Dengan begitu habis tuh kita kafani. Nah dari situ tuh kemudian kita gotong menuju masjid. Iya, begitu kita gotong menuju masjid. Bagusnya di dalam kita menghantar
jenazah memikul atau membawa, sebetulnya yang ngiring itu di depan. Kita berbicara kepala nih. Kepala ini di mana? Ini yang suka ribut. Jenazah ya. Ini kan pala ya. Ini pala ini dibawa di belakang apa di depan? Ini suka ribut. Ada orang bilang di depan. Ya enggak apa-apa. Ada yang bilang sebab kalau itu pala kan mulia ya, jadi di depan. Kata orang enggak, pala di belakang. Sebab kalau di pala di depan, kalau jalan nanti mundur dong. Kalau didiriin, begitu tuh. Kalau palanya di depan, dia, ini pala depan nih, coba didiriin. Sial dia, masa mayatnya mundur? Maka pala itu di belakang. Jadi kalau didiriin tuh, diri. Malah dengan pala di belakang, mohon maaf, lebih bagus. Karena kesunatan itu banyak yang bakal dikerjakan kalau kepalanya di belakang. Tapi nggak usah ribut nih masalah pala nih. Ntar kalau nggak ada yang gotong, kita keluarga lain, betul nggak? Ya Allah, pokoknya gua gak kamu dah, ribet banget, nggak begitu. Tapi ini ajarannya yang bagus. Yang ngiring itu di depan. Yang ngiring itu di depan, bukan di belakang. Dia kan mengawal jenazah. Pengawal itu di belakang atau di depan sini? Namanya juga pengawal ya. Kalau di belakang namanya pengakhir, ya kan? Kan begitu. Itu kan begitu. Pengawal itu di depan atau belakang? Ini namanya juga pengawal. Pengawal itu awal. Jadi di depan. Kalau palanya di belakang, Pak, otomatis yang ngiring nih di dekat yang mikul ya. Jadi di sini nih kan banyak nih yang ngiring jadi depan. Kalau palanya di depan, maka yang ngiring ini paling enggak di belakang, malah lebih banyak ya. Jadi biar yang ngiring itu di depan, maka pala tuh di belakang. Pada waktu ini menggotong tuh palanya di belakang. Jadi kan otomatis di pikulan depan ini si keranda itu kan banyak orang nih. Banyak orang yang di sininya nih. Masih di depan. Iya, masih di depannya, dia masih begitu tuh. Dibanding pala itu di depan, maka di sininya pasti dikit. Banyak berapa orang doang yang mikul aja yang udah pasti dah tuh, ya kan? Begitu tuh yang lurus dengan dia. Yang di depan sini enggak banyak. Enggak banyak yang di depan sini. Begitu. Apalagi kalau sudah di jalan, Pak. Itu kan juga motor, itu yang melotot itu tuh sama orang. Begitu tuh. Yang kayak begitu, kasihan mayit ya, kayak begitu enggak usah. Biasa aja kita, jangan begitu. Ya ada adabnya lah, itu melebihi polisi kayak preman aja. Ya Allah, biasa aja dah kita yang sopan. Kasihan mayit kita mau ngantar dia menghadap kepada Allah, kitanya brutal yang ngantar. Allah agak terima, repot juga. Jadi kita harus betul-betul dah yang kita jaga adab. Ya kita permisi, mohon maaf Pak, ini ada begini begitu, itu mau kalah gitu. Ya Allah, sorot aja orang jadi gagal mobil juga. Jangan begitu, ntar kita rasain kalau mati pusingnya kayak apa, kita diomelin sama malaikat sama Allah. Tuh lihat tuh keluarga lu bermata aja udah jahatnya kayak itu, begitu tuh ninggalinnya begitu. Jangan kita begitu ninggalinnya yang baik di dalam kita proses pembawaan jenazah. Jadi sunat kita nganterin tuh jalan kaki, ganjarannya betul nganterin. Jadi kalau berbisa jenazah nyolatin ganjarnya segede gunung. Ganjaran nyolatin, mau kenal mau kalah, nganterin ke kubur segede gunung. Ganjaran nemenin sampai selesai penguburan itu segede gunung Uhud. Gede sekali ganjaran. Jadi ya kita kalau waktunya luas ikut aja kubur. Begitu ikut ke kubur biar kita tahu bakal kita ke sono. Begitu itu muka agak nyolatin doang, nggak tahu kubur. Kan sekalian kadang orang tua kita juga dikubur di sono ya. Sekalian kita ziarah kan bagus.
Jadi sambil nganter dia prosesi, masih ngerapihin kuburan, ya kan kita kan ziarah dulu, paling enggak baca Fatihah sekalimah sama orang tua kita. Ya Allah ampuni datuk dosa Ramadan, kan enak kita ke kubur datuk laki-lakinya. Ini jenazah dibawa ke masjid gitu tuh dengan pala di belakang. Tapi kalau ditajur palanya di depan, jangan berubah-ubah dah, nanti repot lagi ya. Begitu tuh ajaran baru. Ya sih nggak apa-apa, yang penting ada yang gotong dah. Ya tujuan kami sih biar kita ngerjain semuanya di Serang itu, palanya semuanya di belakang. Di Serang itu. Ya alasannya mereka kalau didiriin dia agak mundur dia. Begitu tuh, begitu. Kan bareng kita. Kalau paling depan ya didiriin ya mundur. Tapi ya enggak begitu dah. Gitu tuh, silakan aja dah. Begitu tuh, yang mana aja. Enggak kayak begitu. Yang penting ada yang apa? Ada yang mau palanya di depan. Sebab pala di depan ini kan pala lebih mulia dibanding kaki di depan. Yes, enggak apa-apa juga. Enggak ada alasan. Yang penting ada yang gotong lah. Pokoknya kita. Yang paling nomor inti itu yang awal harus depan. Namanya juga pengawal. Mayat itu di belakang. Kenapa? Maknanya meminta tolong sama Allah. Dia yang terakhir minta tolong sama Allah. Ya Allah, maafin ini, maafin begitu. Dia tuh yang mintain syafaat sama Allah, mintain syafaat di belakang. Jangan itu kayak begitu, mintain syafaat. Dan kayak begitu. Kan semuanya pengawal polisi itu kan begitu ya di depan. Pinggir-pinggir dulu ada presiden mau lewat nih. Mohon maaf, tolongin, kira-kira begitu. Dengan ini selesai tuh proses pengkafanan. Dan kemudian kita bakal berbicara tentang aturan-aturan sholat jenazah. Tapi kalau kita lihat jenazah, sunat kita berdoa. Kalau kita pakai jenazah, sunat kita berdoa. Kalau lihat, jangan kita ngumpet ada jenazah, tapi kita doa lihatnya. Kalau bisa diri kita. Nabi itu kalau ada jenazah diri. Mau kenal mau kagak, wong makhluk Allah ngingetin kita mati. Kalau udah mati, kan orang kalau ada presiden aja tuh Obama lewat aja berdiri tuh ya. Samping itu tuh diri nggak itu? Kan diri. Kita sunat kita diri. Kita baca sama-sama tuh doa melihat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Al-Baqi ba'da fana'i khalqihi. La ilaha illallah. Al-Malikul Quddus wa ilaihi turja'ul umur. Hadza ma wa'adana ar-Rahmanu wa sadaqal mursalun. Allahumma zidna imanan wa taslima. Subhanal hayyi alladzi la yamutu abada ya arhamar rahimin. Allah maha besar, Allah maha besar. Yang lain membiar dia itu RT mati juga. Itu begitu. Biar dia lurah mati juga. Maha suci Tuhan yang kekal abadi. Sesudah hancurnya makhluk ciptaannya, udah mati, dia masih tetap hidup. Biar makhluknya mati, dia hidup. Maha suci Tuhan yang merajai, yang suci,
yang segala sesuatu bakal pulang kembali kepadanya, termasuk dia tuh yang digotong, yang dipikul. Lihat jenazah tuh begitu, yang diurusin kalau masih di bongkos madeto. Sebetulnya jenazah itu yang disebut jenazah kalau sudah dikurung batang, namanya jenazah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Benar orang bakal mati nih, jagoan kayak apa itu di kampungnya, petang mati juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sama Azrail nggak berdaya dia, sama yang mandiin diapain, ditonjok juga udah nggak bisa ngelawan dia. Udah begitu tuh, yang kayak begitu. Dan benarlah para rasul itu menyampaikan tentang berita kullu nafsin dha'iqatul maut. Maha suci Allah, zat yang hidup abadi, yang tidak mati selamanya. Itu doa orang meninggal. Ya Allah, karenanya tambahkan kepadaku keimanan kepada Engkau, keimanan dengan yang gaib-gaib, termasuk dengan kematian ini, dan jadikan aku orang yang pasrah terhadap ketentuan Engkau. Itu doa bagus, diajarkan. Kalau kita melihat jenazah, kita malah jenazah siapa itu? Kalau kita mau begitu, doa jenazah siapa kek, pokoknya pasti bakal mati kita. Itu begitu di antara doa begitu yang kita baca. Ya kalau lihat itu doa buat kita tuh, manfaatnya biar kita tambah benar. Bagaimana kalau biar buat jenazahnya ya kita, kalau dia itu kelihatannya rombongan muslim, ya kita doanya tentu beda. Kalau daripada kita orang kafir kan begitu. Kalau muslim, ya Allah, paling enggak pakai bahasa Indonesia dah, jangan sampai itu orang di kuburnya disiksa. Kira-kira begitulah kalau pakai bahasa Indonesianya. Doanya, buka pintu langit buat terus nih jenazah. Doa yang kita bisa aja begitu tuh. Ini doain namanya. Jangan sampai doanya bukan kepentingan jenazah. Siapa yang meninggal laki-laki, udah berdoa, ya Allah mudah-mudahan bininya kawin lagi. Ini nggak ada kepentingan nama mayit. Kalau mudah-mudahan bininya kawin lagi, nggak ada kepentingan. Itu yang kepentingan, arti kepentingan khusus untuk mayit saja. Dengan ini selesai. Nanti kita sekali pertemuan lagi berbicara kita sholat mayit. Bagaimana sholat mayit yang benar, perlu wudu apa enggak, jenazahnya bagaimana, aturannya bagaimana, doanya bagaimana, ini bagaimana, apa yang perlu diafdolnya, ini bagaimana, kalau laki-laki dirinya di mana, kalau perempuan dirinya di mana. Ini nanti saja ya, nanti aja terlalu panjang kita ngulas jenazah, ngolatinnya satu persatu. Ini bacanya begini, ini kalau takbirnya 5 kali boleh enggak, salamnya bagaimana, kan lama. Jadi saya satu poin saja kita ajarkan. Segini dulu dari materi kita tentang mengkafan. Kalau mau disimpulin, minimalnya selembar. Itu aja yang paling pokok. Yang penting dibungkus. Masalah dikasih wangi-wangian, enggak pokok. Enggak dikasih minyak wangi juga, enggak apa-apa. Itu mau berbicara apa yang kami sampaikan tadi, hanya sunat-sunat plus yang pokok-pokok tadi tuh. Jadi yang paling kita remehin kalau mau diperbincangkan yang pokok-pokok aja. Kalau yang sunat mah biarin, daripada kita ribut. Kalau sudah kita sempurnakan tidak mau, si Amir, kita sebagai keluarga mayit, ya udahlah, enggak apa-apa. Begitu. Tapi syukur-syukur Amir itu ternyata ketika dibenerin nurut, wong dia kan lihatin
lihatin doang modalnya. Jadi ambil lihatin daripada orang bungkus ya begitu. Jadi akhirnya turun temurun tanpa kemudian duduk di majlis ilmu belajar bagaimana cara-cara pengurusan jenazah. Kayak seperti tukang gali kubur itu menjadi satu problem buat kita. Kadang tukang gali nggak sholat jadi repot. Gimana mau itu gitu ya? Gimana mau nyapaatin mayit wong dirinya sendiri sudah gak lolos di mata Allah. Ini kan repot kadang gitu. Nggak sholat sayang sekali begitu. Ini yang menjadi repot begitu tuh, yang kayak begitu. Sedang ini udah paket kalau dikubur sini ya tentu tukang galinya dari sini ya kan. Udah paketnya begitu. Kalau enggak lo jangan di sini. Kadang repot juga, kadang kurang seleksi. Yang untuk gali gaya aja tanpa dia tukang ibadah apa kagak. Kadang ini menjadi satu kendala. Sehingga apa-apa itu hanya sunat-sunat saja. Itulah yang kemudian kita bahas nanti pada upacara bagaimana menggali kubur yang benar, bagaimana, berapa panjangnya, berapa lebarnya, aturannya bagaimana, berapa bantalannya, berapa ganjelnya. Ini nanti pada berbicara mengkafani, biar kita mengubur, biar kita nggak terlalu numpuk materi, biar kita gampang mengingat-ingatnya begitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luarnya sebelum doa? Silakan. Waalaikumsalam. Itu cara mengaprani orang berjenayah, terus keduanya mengirim jenayah. Itu berarti itu ada doa yang tertentu atau itu benarnya. Terus kan yang sering sama itu kan dari keluar dari masjid sampai kuburan itu banyak kan orang itu ada ngobrol masing-masing. Pakai yang itu dia kalau doa, tapi kalau kubur mereka dikubur itu ada yang ngobrol masing-masing. Itu hukum dimana. Terus maaf kedua mungkin ada belum nyampe kalau ada orang meninggal dia belum sempat memproteksi kartu itu kalau langsung dikubur atau dipotong. Kalau seandainya ditopot kan itu nanti nggak mati apa nggak nanti itu dapat itu mungkin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara gigi palsu, ya kalau memang dia bisa dicopot. Kalau bisa dicopot. Kalau sudah memang mengikat, kan ada gigi palsu tuh yang besi doang Pak, yang kami pernah lihat orang pakai gigi palsu tuh ada kawatnya tuh, gitu tuh. Nah itu cuma ditempel aja, sebab dia kalau makan uli nempel, ini bisa copot. Iya. Jadi kalau memang bisa copot. Kalau nggak bisa, ya udah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Sebetulnya dicopot ini dalam rangka apa? Biar dia kembali kepada Allah, unsur yang sederhana saja. Jangan bermewah-mewah di depan Allah. Jangan sok-sokan nama Allah begitu. Justru mayit ini lagi banyak berharap ampunannya. Kalau kita giginya dikawat-kawatin, itu kata Allah, lo nunjukin orang kaya tuh, kan begitu. Jadi begitu tuh. Jadi biar maksudnya sesederhana mungkin. Apalagi gigi palsunya itu murni dari emas, ada 5, sekitar jumlahnya 100 gram. Kan lumayan itu ya, lumayan. Jadi jadi dicopot saja, itu dilihat tidak menyakiti, justru memuliakan mayit kalau memungkinkan. Tapi kalau memang udah paten sekali, mesti dicabut pakai tang ditarik, jangan juga gitu ya. Kalau yang kayak itu biarin. Itu masalahnya tentang harta yang sia-sia terkubur, tidak ada manfaatnya kan saya. Mahal nggak sih gigi palsu itu? Kadang mahal juga ya. Saya sih nggak begitu tahu ini. Kenapa kami tanya? Karena kami nggak tahu tentang harga-harganya. Kalau mahal kan bisa dijual tuh lumayan.
kemudian kita mau jual. Kemudian doa-doa khusus sebetulnya nggak ada ya. Artinya nggak ada tuh nggak wajib gitu. Tapi sebaiknya kalau kita pada ngobrol, maka itulah yang doa-doa tadi. Pada waktu ngapain, ya kita baca Yasin. Janganlah itu begitu. Itu amat sangat bagus. Yang kayak begitu ngiring jenazah ya pakailah baca tahlil ke di jalan tuh. Biasanya sih baca, ada yang baca salawat, ada yang baca tasbih, subhanallah, subhanallah bihamdihi. Silakan saja. Maksudnya sih kita tuh jangan sampai kemudian pikirannya yang tidak udah tahu ini nasihat kematian kita bakal mati, malah kita ketawa-ketawa sesuatu yang tidak relevan lah ya, tidak cocok begitu. Jadi kalau doa khusus tidak ada, artinya doa khusus itu memang Nabi banyak ajarin doa. Kenapa kami katakan tidak ada? Artinya biar kita jangan sampai kemudian itu, kalau kami mau ajarkan banyak sekali Pak doa ini ada doanya, doa ini ada doanya, tapi itu doa itu kemudian tidak wajib gitu ya. Yang kita bisa aja paling pendek doa itu Allah maftah abwaab as-sama liruhi. Itu paling pendek. Ya Allah, bukain pintu langit buat roh mayit ini, bukain pintu langit, sebab ada kalanya rohnya itu enggak terterima, amal langit aja ditolak, bagaimana sama surga. Nah ini aja yang lebih banyak kita mohonkan selama dia proses sampai menuju dikubur. Allah Ta'ala bersama itu amat sangat penting untuk kemudian kita baca. Hampir seluruh doa-doa yang ulama ajarkan itu tidak lewat dengan ada di antaranya Allah Ta'ala bersama liruhi atau liruhi hati, itu ya, tergantung laki yang perempuan. Tapi untuk wajib mah enggak ada doa-doa wajib. Pokoknya wajib tak ada tadi. Jadi ini mah aksesoris penambahan penyempurna saja. Bagus didoain dalam mandir jenazah, baca itu kadang la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, ada macam-macam orang baca itu. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, macam-macam orang baca. Yes, itu bagus. Apa saja saya nggak tahu kalau ditajur apa yang mau dibaca, apa selawat atau apa antar jenazah. Selawat. Oh iya, selawat itu nggak apa-apa. Diserang juga selawat. Jadi adat-adat ini mah ulama dari kan bagus juga. Baca selawat. Maksudnya sih biar kita jangan ngobrol. Itu prinsip tuh. Biar kita jangan ngobrol. Maka dikasih baca nama kiai, baca selawat ini, baca ini. Biar kita jangan sampai mayat ini ngobrol. Yakin kalau dia banyak baca selawat mah nggak akan marah-marah bawa bendera juga ya. Yang bawa bendera marah-marah itu baca selawat nggak sih? Enggak ya. Iya, kira-kira begitu Pak. Kira-kira. Mungkin ini yang akan bisa jawab Allah. Waalaikumsalam. Boleh. Yang saya ya, kan kita kan meninggal terus ya, kita nggak tahu. Terus di perempuan kalau sudah meninggal, anak-anak kan suka pakai alat KB, iklan seperti itu dan viral. Dan bagaimana gitu kalau kan kita nggak tahu dia pakai KB atau tidak, jadi bagaimana caranya? Apa sah-sah aja? Iya. Udah mungkin hanya itu ya. Baik. Ya sama seperti pertanyaan Bapak tadi. Kalau pakai spiral kan kawat. Iya. Begitu tuh. Kan KB ini banyak teknisnya. Begitu tuh. Ada KB-nya teknisnya orang Jawa. Masuk KB dia. Orang Jawa. Itu. KB ada alatnya itu. Nah, iya. Ini bagaimana pakai pen istilahnya buat mengganjalnya itu, buat menutup lubang bagaimana sperma jangan masuk ke dalam rahim. Itu tujuannya itu. Lubang pennya itu yang disebut spiral segala macam. Itu kalau memang tahu dia pakai begitu, ya sebaiknya memang diambil.
Kalau tahu, cuman kan kita nggak tahu ya. Kalau nggak tahu mau urusan Allah dah. Namanya juga kita nggak tahu. Kayak orang pakai susuk segala macam itu kan menjadi susah itu. Yang nggak kayak begitu. Kadang sakaratnya jadi susah gara-gara pakai susuk begitu tuh. Yang disuruh pakai susuk tuh susuknya orang apa itu ya, darah penimbang tuh. Susuk itu kembalian. Gitu. Orang Sunda ya? Ada ya susuk? Oh Jawa ya? Susuk itu kembalian Pak ya? Oh iya. Itu yang disuruh itu tuh. Kayak gitu. Orang suruh pakai susuk, pakai kembalian. Ya, duit yang banyak maksudnya. Begitu, bukan pakai itu amalannya. Pakai duit yang banyak. Terus perempuan mau kalau duitnya banyak dikasihnya. Bukan pakai itu gitu. Kembali kalau dia pakai itu, kalau memang bisa untuk dicabut. Kalau memang tidak memungkinkan, apalagi seperti tulangnya patah ditambahin pen, yang gak usah dicopot-copot kakinya, sesuatu yang bakal menyakiti mayit, kesimpulannya jangan. Yang bakal menyakiti mayit itu jangan. Artinya menyakiti itu kan normalnya kayak kita hidup aja dah. Kalau ini terus aduh kayak seperti kapat yang gigi jamaah kita tanya itu kan ada yang ditempel doang. Kalau ditempel doang kita dicabut juga kan hidup nggak apa-apa. Itu ya cabut saja. Tapi kalau kemudian itu yang paten, ya mohon maaf, itu begitu. Sama seperti tadi alat KB itu, kalau memang masih bisa memungkinkan pakai bahasa kasar, ya cabut. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, apalagi pertanyaannya kita tidak tahu, nggak apa-apa. Tidak tahu. Ini tidak ada halangannya, rohnya gentayangan, nggak ada. Ini berbicara barang dunia. Prinsipnya nih yang kami mau sampaikan, barang dunia jangan sampai masuk ke kuburan. Tidak ada manfaatnya buat dia dikasih itu. Itu aja sih. Tujuan disuruh cabut-cabut tuh bukan apa-apa, bukan takut rohnya gentayangan, bukan juga. Tapi ini nih harta yang sia-sia. Dibawa ke kubur jam, malaikat nggak lihat jam, biar rolek juga nggak ada manfaatnya. Ini harus diambil. Maka gigi harus diambil. Ini bisa dijual loh, jadi warisan. Kira-kira begitu. Itu yang prinsip. Jadi ya kalau dia mahal, pakai sutra kan mahal juga. Iya nggak apa-apa perempuan tuh yang tadi tuh. Jadi nggak apa-apa saja. Cuman sebaiknya menuju kepada Allah sebagaimana dia hidup dengan penuh kesederhanaan dalam rangka dia betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah. Ini terakhir masalah, ini terakhir. Masih mendingan kalau masih alat-alat itu masih bisa dimanfaati, apa dijual, apa bisa dikasih sama orang, manfaatin. Itu jauh lebih menolong buat mayat daripada dimasukkan di kubur. Kurang lebih seperti demikian. Sama aja pertanyaan sama abang kita. Wallahu a'lam. Jadi nyambung bukan yang tadi ya. Kita kan sudah dengar bahwa biasanya orang sebelum ini suka berwasiat ingin mendonorkan matanya. Ini gimana? Iya boleh saja, tapi sebaiknya kalau dia mendonorkan harus jelas donornya siapa. Itu begitu. Boleh saja kalau dia mau mendonorkan, enggak apa mata dia punya ini. Kalau ngomong boleh kan, bukan bagusnya kan enggak begitu. Kita berbicara hukum. Boleh saja asal prosedurnya benar. Jangan sampai kita kemudian donor matanya dikasih donor buat kawan kita ternyata main catur mulu, sama main remi. Tapi yang kita nggak dapat imbalan dosa begitu matanya. Kalau dia buat baca Quran mulu kan bagus. Karena itu kalau mendonorkan harus jelas. Ada kiai butuh banget tuh sama mata karena dia matanya kena penyakit gak bisa lihat. Ada orang bodoh sekali, bodoh nih ceritanya, tidak ngerti apa-apa, totok banget, jahil banget. Ini daripada saya punya mata Quran gak ngerti apa, gak ngelihat, ini nggak ada fungsinya, main catur mulu, gue kasih aja dah sama kiai dah. Itu yang kayak begitu saja.
yang dikasih. Donor darah aja harus jelas niatnya, jangan asal donor. Kalau dikasih buat orang Kristen, buat ke gereja dulu, bagaimana itu? Teman kita buat ke pondok serut dulu kan repot juga ya, yang kagak. Jadi kita harus jelas kalau mau bantu orang tuh harus jelas fungsinya mau kemana, begitu. Jangan asal bantu. Kalau nggak jelas kan jadi repot. Kalau nggak jelas, jadi kita harus jelas fungsinya. Jadi ada namanya pertanggungjawaban. Jadi nggak apa-apa saja kalau prosedurnya benar, tapi sebaiknya sih nggak usah pakai begitu. Dulu kalau mau pada waktu masih hidup jangan nunggu meninggal, mau banyak berbuat ibadah mah jangan nunggu meninggal. Kita aja udah gak ada fungsi buat orang, ya. Pada waktu masih hidup banyak tuh donorin mata. Bagaimana donorin mata? Sumbang aja masjid yang lampunya udah pada mati, biar terang. Ntar kita punya kubur terang. Itu lebih bagus begitu. Itu lebih bagus. Untuk yang kayak begitu, kita masih hidup, istaidu lil maut, persiapkan diri dengan amal soleh untuk pada kematian. Karpet ini kan yang nyumbang karpet ini kan selama kita dudukin, kalau dia udah meninggal tuh, ya Allah itu dapat kiriman tuh, yang kau nyumbang karpet tuh lagi dipakai ngaji tuh ganjarannya tuh, cahayanya tuh begitu. Itu yang kayak begitu, yang manfaat, kita memberikan manfaat kepada itu. Jadi mata pun juga begitu, harus kemudian didonorkan kepada orang yang tepat sasaran. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Berarti itu kalau kita niat donor itu niatnya bukan? Iya, niatnya yang baik lah, kira-kira begitu. Iya, niatnya yang baik. Maksudnya ngasihnya kepada orang yang. Iya, kadang kan begini Pak, jadi masalah sendiri kadang kita dengan donor. Kita mau disuruh donor sedekah, tapi sama dia mah tuh kan menjadi masalah. Kita orang miskin sedekah orang kaya kan gak beres ini urusannya. Itu yang terjadi kan begitu tuh. Yang terjadi, mohon maaf kalau di sini ada PMI ini. Tapi ini yang kami dapat itu data itu seperti demikian. Ketika keluarga kami kesulitan darah, ya Allah setengah mati. Itu begitu susahnya kayak apa? Stoknya habislah, inilah, itulah, banyak, ini banyak, itu dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ya susah juga. Padahal kita juga yang nyumbang kadang jadi repot. Ya mohon maaf nih kalau ada yang bergerak di dunia lembaga ini oknum, tapi ini udah rahasia umum ada kalanya begitu. Menjadi apa? Kesimpulannya kalau kita mau donor darah ya niatin yang bagus. Ya kesalahan itu nanti sama si bagian yang ngurus bank darah ini dah, terserah dia. Buat kemanusiaan ya tentu yang bagus-bagus. Dan kita kan harus ada prosedur. Muslim itu kan hidup bukan buat di dunia saja, ya kan namanya. Kita kan sampai akhirat. Sesuatu yang banyak mengandung manfaat itu yang harus kita kerjakan. Maka apapun perlu kita niatkan dengan niat yang baik. Andai donor darah ya kita niat buat membantu orang biar banyak maslahatnya. Niatin aja begitu. Urusan itu mah kita sampaikan nama yang donor. Pak, mohon maaf darah kami kalau bisa buat orang yang banyak manfaat saja. Urusannya dia, urusan kami kan cuma bisa mesen aja sama dia. Kita sedekah, tolong dipergunakan yang benar juga. Biar gampang, contohnya begini, kita sedekah Pak, duit, duit itu kemudian ternyata dibuat mohon maaf yang nggak beres judi, marah nggak sih kita? Kan marah ya. Kita juga dapat ganjaran nggak ya? Tuh enggak juga, kan darah juga begitu. Jangan sampai darah kita sedekahin gara-gara ganjaran. Paling enggak buat kita jaga-jaga pasang niat yang baik. Kurang lebih begitu. Wah.